Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus bernafas, untuk terus menjalani aktivitas yang insya Allah semoga Allah berkah dan ridha dan menjadikan semuanya amal-amal waktu-waktu yang berkah, yang bermanfaat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain, dan semoga Allah mencatatnya sebagai pemberat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah pantaskan diri kita semuanya untuk mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah Masjid Al-Aqsa Allah muliakan, baik yang offline ataupun yang online. Alhamdulillah, di hari Rabu dan Sabtu kemarin kita sudah menyelesaikan 9 bait dari matan Risalah Tawassul Munfasil, bacaan-bacaan khusus yang berkaitan dengan riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah. Perlu diketahui bahwa riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah inilah yang digunakan oleh kita semuanya, pada umumnya oleh 90% umat Islam, dan di Indonesia semuanya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, Mesir, Turki, Syria, India, Pakistan, ya. Jadi menggunakan standar bacaan, ya, dengan riwayat Hafs Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, inilah beberapa kalimat-kalimat yang khusus berkaitan dengan model bacaan ini. Baik, berikutnya kita masuki matan atau bait nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhani ta'manna walishma mustahar wa firqinil khilafu fihi mustahar. Baik, silakan bisa dibuka surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 11 halaman 236. Silakan bisa mengambil mushaf atau melihat mushaf masing-masing agar tahu bagaimana posisinya dan bagaimana cara membacanya. Karena nanti di sini akan ada 2 bacaan yang sebenarnya cukup, ya, perlu kita banyak berlatih, ya. Ayat 11 surat Yusuf halaman 236. Ya, silakan bisa dibuka surat Yusuf halaman 236, halaman 236, surat Yusuf halaman 236 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Nah, di sini biasanya ada tanda hitamnya atau ada tanda apa? Seperti limas, ya. Segitiga macam, ya. Jadi ya, di sini ada bacaan namanya ismam. Nah, ini khusus di ayat ini, di kata ini saja. Di seluruh Al-Quran khusus pada kata la ta'manna. Ya. Apa itu ismam? Ismam mudahnya adalah
memonyongkan kedua bibir. Ya, cara baca itu adalah memonyongkan, isyarat dengan memonyongkan kedua bibir untuk menunjukkan di situ ada asli harokat, yaitu dhammah. Ya, ismam adalah isyarat saja, isyarat dengan memonyongkan kedua bibir untuk menunjukkan di situ asli harokatnya sebenarnya dhammah. Karena asalnya adalah la ta'manuna gitu. Jadi asalnya di situ sebenarnya ada dua nun, la ta'manuna. Ya. Sekali lagi di sini sebenarnya asalnya adalah dua nun. La ta'manuna. La ta'manuna. Itu ada nun berdomah dan nun berfathah. Ya, asal ada dua nun, nun berdomah yang pertama, kemudian nun berfathah. Itu asalnya. Nah, ismam ini isyarat dengan memonyongkan kedua bibir, dengan monyong tadi, untuk menunjukkan di situ sebenarnya ada dhammah. Nah, asalnya la ta'manuna. La ta'manuna. Kemudian nun yang pertama yang domah tadi diidghamkan, dimasukkan ke dalam nun yang kedua. Dimasukkan ke dalam nun yang kedua. La ta'manna. Otomatis ketika nun itu bertasydid, nun pertama masuk ke nun kedua sehingga menjadi nun bertasydid. Maka tentu di situ akan disertai dengan gunnah. Tentu di situ ketika sudah menjadi nun bertasydid maka akan disertai dengan gunnah. Lagi maka akan disertai dengan gunnah. La ta'manna begitu. Nah, tapi nanti di sini akan disertai dengan nama ismam. Jadi idgham beserta ismam. Yaitu apa tadi? Isyarat. Ya, isyarat dengan memonyongkan kedua bibir untuk menunjukkan di situ asli harokatnya tadi adalah dhammah. Nah, jadi sekali lagi prosesnya adalah asalnya la ta'manuna. La ta'manuna. Kemudian nun pertama yang dhammah tadi diidghamkan, dimasukkan ke dalam nun kedua sehingga menjadi nun bertasydid. Tentu ketika nun bertasydid maka akan disertai dengan gunnah. La ta'manna. Nah, di sini nanti akan idgham dan ismam. Nah, ismam ini ada dua cara. Nah, nanti kita praktek ismam ini ada setidaknya dua cara. Pertama, ya, ismam yang sempurna mengiringi gunnahnya. Nah, contoh bagaimana? La ta'manna, la ta'manna. Ya. Jadi ismam ini hanya visual. Ismam ini hanya visual, bisa dilihat dari depan. Kalau imam baca dengan ismam, itu makmum tidak tahu. Karena tidak signifikan perbedaan bacaannya. Ya, ini hanya visual saja dilihat dari depan. Jadi begitu imam membaca ayat ini, kemudian dengan ismamnya, maka makmum tidak tahu apakah dia ismam atau tidak. Karena tidak terlalu terdengar apa bedanya. Nah, ini hanya isyarat saja, visual saja. La ta'manna, la ta'manna. Nah, ini ismam yang mengiringi seluruh gunnahnya tadi. Begitu masuk ke gunnah, maka langsung diismamkan, langsung dimonyongkan.
La ta'manna. La ta'manna. Baik, kita coba semuanya, silahkan. Ya, kita coba langsung begitu masuk gunnah, begitu juga langsung dimonyongkan. Dan memonyongkannya tidak perlu berlebihan. Yaitu bagaimana? Seperti halnya asalnya. La ta'manu. Nu, domah saja, tidak perlu la ta'manu. Ya, ada sebagian itu membaca dengan berlebihan. La ta'man. Nah, terlalu monyong dan terlalu nekan. Ya. Dia sekedarnya seperti halnya bagaimana kita membaca domah. La ta'manuna, manuna, manuna, la ta'manuna. Itu asalnya. Nah, maka di sini tadi setelah baca gunnah langsung disertai secara keseluruhan dengan ismamnya. La ta'manna, la ta'manna. Baik, kita coba 1, 2, 3. Silakan. La ta'manna. Baik, sambil ditahan gunnahnya. 1, 2, 3. La ta'manna. Sekali lagi. 1, 2, 3. La ta'manna. Oke, 1, 2, 3. La ta'manna. Jadi durasi ismamnya menyertai dengan durasi gunnahnya. La ta'manna. Yang pertama. Yang kedua, ismamnya sebagian. Berarti tidak selama tadi. Ya, lebih pendek. Ada yang mengatakan di pertengahannya. Di pertengahan mana? Pertengahan gunnah. La ta'manna. Lebih sedikit. La ta'manna. Jadi masuk gunnah dulu, baru masuk ke ismam. La ta'manna. La ta'manna. Oke, kita coba. 1, 2, 3. La ta'manna. Jadi gunnah dulu, baru moyong agak cepat, agak kilat. Baru balik lagi ke datar lagi. La ta'manna. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, ini ada dua cara ya. Bagaimana khusus di sini, sekali lagi di sini adalah visual. Hanya bisa dilihat dari depan. Ya, makmum kalau imam baca ini tidak akan signifikan membedakan apakah imam itu betul-betul monyong atau tidak. Ada cara kedua, yaitu namanya raum. Raum, ya, raum. Ada cara kedua namanya raum. Yaitu dengan melemahkan nun yang berdomah tadi. Jadi asal adalah la ta'manuna. Nunya itu yang domah tadi, dilemahkan hurufnya. Dibaca dengan lemah. Sehingga otomatis harokatnya pun menjadi lebih sedikit. Sehingga otomatis harokatnya pun menjadi lebih sedikit. Ya. La ta'manuna. Asalnya manuna. Kemudian nunya dilemahkan. Ini agak sulit memang. La ta'manuna, manuna. Ya, agak sulit memang. Karena dia masih ada harokatnya sebenarnya. Cuman lemah. Kalau tadi la ta'manna, dhammahnya sudah hilang. Cuma isyarat saja. Tapi kalau yang kedua ini masih ada dhammah tapi lemah. Maka ada yang mengatakan kadarnya kurang dari sepertiga. La ta'manuna, manuna, manuna. Dilemahkan. Asalnya kuat. La ta'manuna. Ya, asalnya adalah semua harokat ini zamannya, kadarnya sama. Tapi ketika terjadi raum, maka kadarnya menjadi lebih lemah, dilemahkan.
La ta'manuna, manuna, manuna, manuna. Ya. Tapi di sini sekali lagi tidak terdengar la ta'manna, ya. Tidak terdengar seperti itu masih ada harokatnya, ya, masih ada harokatnya meskipun hanya sedikit, ya, karena tadi harokatnya dilemahkan. Ya. La ta'manuna, la ta'manuna, seperti itu. Oke, silakan mencoba. Ini agak sedikit mungkin ya, tapi harus kita coba. Ya, meskipun tidak tertulis di mushaf, ya. Nah, maka di sini walisma mustahar dan ismam mustahar yang masyhur dibaca adalah dengan ismam tadi. Maka itu yang tertulis dalam mushaf, walisma mustahar dan ismam yang masyhur. Baik, kita baca sekali lagi dengan raumnya. La ta'manuna, la ta'manuna. Oke, 1, 2, 3, silakan. La ta'manuna, la ta'manuna. Sekali lagi, la ta'manuna. Ya, jadi mohon di sini tidak ada gunah. Ya, nunya itu kecil dan menyambar, gitu kira-kira. Dan tidak bertasydid. Nah, karena masih ada domahnya tadi, meskipun domahnya dilemahkan. Jadi apa perbedaan dengan ismam? Ismam bertasydid. Nun pertama masuk ke nun kedua. Sehingga bertasydid. Hanya memberikan isyarat dengan monyong. La ta'manna. Nah, terdengar jelas tasydid dan gunahnya. Sementara yang kedua bukan bertasydid. Karena nunya masih ada sedikit. Nah, karena pengertian rom itu adalah nunya itu yang itu dilemahkan. Dilemahkan. Asalnya la ta'manuna, manuna. Ya, seperti itu asalnya. Kemudian dilemahkan la ta'manuna, manuna. Kalau dipelankan kira-kira la ta'manuna. Nuna gitu. Dilemahkan. La ta'manuna, ya. La ta'manuna. Oke, kita coba lagi sama-sama. 1, 2, 3. La ta'manuna. Sekali lagi. La ta'manuna. Oke. Baik, ya, ini khusus di surat Yusuf ini, ya. Memiliki 2 bacaan, ya. Yang pertama namanya ismam, ya. Yang pertama namanya ismam, ya. Kemudian yang kedua namanya raum, ya. Kedua namanya raum. Baik, berikutnya wa firqinil khilafu fihi mushtahar. Wa firqinil khilafu fihi mushtahar. Ya, silakan bisa dibuka halaman 370. Halaman 370. 370 surat Asy-Syu'ara ayat 63. Surat Asy-Syu'ara ayat 63, halaman 370. Halaman 370. Halaman 370. Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal hajar fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim.
Jadi ini kata firqin di sini, ro yang mati itu bisa dibaca dengan dua. Boleh tebal, boleh tipis. Ya, khusus pada kata ini. Kullu firqin atau kullu firqin. Ya. Jadi ro yang sukun di situ ada perbedaan bacaan, boleh dibaca tebal atau boleh dibaca dengan tipis. Ya. Kenapa dia dibaca tebal? Ya, mengingat setelahnya ada huruf tebal, yaitu huruf qaf. Ya. Kenapa alasannya di sini ro-nya dibaca tebal? Ya, karena melihat setelahnya ada huruf qaf. Contoh seperti mirsad, firqah, kirtos, ya. Kirtos, ro sukun, sebelumnya ada kasroh kiru, tapi setelahnya ada huruf tebal po, maka otomatis ro-nya terpengaruh oleh tebalnya qaf. Kirtos, mirsad, firqah. Itu alasannya. Jadi melihat qaf yang merupakan huruf tebal. Kemudian kenapa dibaca tipis? Nah, karena melihat qafnya ini berbaris kasroh. Ya. Dan derajat tebalnya qaf itu lebih rendah daripada tadi mirsad. Sodnya fathah dan sod lebih kuat daripada qaf. Kirtos, firqah, ya. Di Al-Quran memang tidak banyak, ya. Firqah, ya. Qafnya fathah. Nah, kenapa di sini tipis? Karena melihat qafnya berbaris kasroh. Baik, pertama-tama kita baca bersama-sama dengan tebalnya, ya. Ya. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Silakan, 1, 2, 3. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Ini pertama. Yang kedua, kita baca ro-nya dengan tipis, ya. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Silakan, 1, 2, 3. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Jadi di sini wa fihil khilaf, di sini ada perbedaan antara dibaca tebal atau tipis. Ya. Khusus pada kata ini saja dan ayat ini saja. Ya, Pak? Oh, tidak ada, nggak terlalu, ya. Terpengaruh oleh huruf setelahnya. Ya. Berikutnya nomor 11. Ini menjadi identitas, salah satu menjadi identitas utama bacaan hafaz tawasud munfasil Thoriq Asyatibiyah, yaitu membaca saktah. Nah, saktah di hafaz ini nanti ada saktah wajib. Nah, nanti ada 4 ini saktah wajib. Ya, sakata hafsun iwajan marqadina bal rana man raqin rawa fabayina. Apa itu saktah? Apa itu saktah? Saktah adalah berhenti sejenak tanpa nafas. Ya, berhenti sejenak tanpa nafas dengan niatan wasol atau sambung. Ya. Sekali lagi, saktah merupakan apa? Pengertiannya berhenti sejenak tanpa nafas. Berhenti sejenak tanpa nafas dengan niatan untuk sambung, dengan niat untuk wasol. Jadi tidak boleh saktah kok berhenti, terus gimana? Ya, kalau berhenti pasti akan ambil nafas. Tapi ini niatnya untuk wasol. Nah,
Saktah dalam hafaz ini nanti dibagi dua. Ini saktah wajib. Saktah wajib. Yang pertama di mana saktah wajibnya? Nah, di awal surat Al-Kahfi. Ya. Silakan dibuka halaman 293. Ujung ayat 1 dan ayat 2 surat Al-Kahfi. Halaman 293. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima ya, jadi begitu macam iwaja, berhenti sejenak tanpa nafas, baru masuk qayyima. Iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Ya. Jadi berhenti sejenak, tapi ya, memang ada yang mengatakan di sini akhir ayat, ada yang mengatakan boleh berhenti. Memang akhir ayat. Tetapi menurut saya alangkah baiknya untuk mengajarkan kepada yang lain bahwa di sini ada bacaan khusus, maka sebaiknya ya berhentinya di qayyimah. Iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadida. Nah, ini pertama di halaman 2993. Tempat kedua nanti di surat Yasin. Ya. Nanti tempat kedua berada di surat Yasin. Halaman 443. Halaman 443. Ayat 52. Surat Yasin 52, halaman 443. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza min marqadina hadza. Nah, di tempat kedua. Min marqadina hadza. Ini surat Kahfi ayat 52. Maaf, surat Yasin. Surat Yasin 52 halaman 443. Oke, bersama kita baca mimar qadina hadza langsung. 1 2 3. Mimar qadina hadza. Sekali lagi. Mimar qadina hadza. Nah. Oke. Tempat ketiga, ya, ini sudah sering kita dengar juga di surat Al-Qiyamah. Di surat Al-Qiyamah halaman 578 ayat 37. Surat Al-Qiyamah halaman 578 Al-Qiyamah 578 Al-Qiyamah halaman 578 ayat 27, mohon maaf. Ayat 27. Al-Qiyamah ayat 27 halaman 578. Wa qila man raq. Wa qila man
Rokok. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa qila man rokok. Sekali lagi. Wa qila man rokok. Oke. Maknanya ada torik lain, ada jalur lain, ada model lain dari hafaz ini yang tidak membaca dengan saktah. Nah, maka seperti pada ayat ini, dia kalau nggak saktah berarti menjadi idgham bila gunnah. Ya, ini torik yang lain, model yang lain, ada yang membaca waqila marraq. Nah, karena tidak ada saktah, maka kembali normal menjadi apa? Menjadi idgham bila gunnah. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Tempat keempat, ini ada di surat Al-Mutaffifin. Ayat 14 ya. Al-Mutaffifin ayat 14 halaman 588. Halaman 588. Halaman 588 surat Al-Mutaffifin ayat 14. Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi 1, 2, 3. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik. Maknanya juga ada torik yang lain, ada jalur yang lain yang membaca dengan itu berarti. Ya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke. Nah, tapi bacaan yang kita baca ini yang di mushaf, yang dihafalkan juga, yang dipakai imam adalah menggunakan ini. Maka di sini saktahnya wajib. Saktahnya wajib yang 4 tadi. Yang di Kahfi tadi, Yasin, Al-Qiyamah, dan Al-Mutaffifin ini. Sementara nanti ada 2 saktah yang jais. Ini tambahan. Ya. Ada 2 saktah yang jais. Artinya saktah yang pilihan. Ya kan? Kalau udah jais berarti ada pilihan. Kalau wajib, mau nggak mau. Ya. Tidak maksa tapi harus. Nah gitu. Ya, wajib tidak maksa tapi harus. Nah, nanti ada juga saktah yang jais. Ya. Pertama di ujung ayat dari surat Al-Anfal, akhir Al-Anfal, ketika mau disambungkan atau mau diwasolkan dengan awal At-Taubah. Oke, dengan awal At-Taubah. Silakan bisa dibuka halaman 186. Bisa dibuka halaman 186. Halaman 186 paling akhir, paling bawah. Ujung surat Al-Anfal ayat 75 ketika akan disambungkan dengan At-Taubah ayat 1. Halaman 186. Oke, akhir Anfal. Nah, perlu diketahui, kita mafhum semuanya bahwa awal At-Taubah tidak ada bismillah.
baik mau tidak memulai ataupun mau sambung, ya, baik ketika mau memulai ataupun sambung, ya, itu tidak ada bismillah di awal at-taubah. Maka ketika mau menyambungkan akhir Al-Anfal dengan awal at-taubah, nanti ada 3 cara. Berhenti, ambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti, ambil nafas. Bara'ah. Yang kedua, dengan mewasolkannya, dengan menyambungkannya. Otomatis ketika membaca wasol, maka alimun bara'ah. Tanwinnya, dhammatainya bertemu dengan ba, maka menjadi iqlab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Oke, nanti biar jelas coba kita praktekkan bersama-sama. Pertama kita wakafkan dulu tadi. Alim berhenti, bernafas, bara'ah. Oke, baik saya akan mulai dulu. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke, baik, silakan. Kita mulai 1, 2, 3. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Oke, cara kedua kita wasolkan. Otomatis akan terjadi iqlab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Oke. 1, 2, 3. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Nah, cara ketiga ini pilihan-pilihan semua. Maka jais karena ada pilihan. Nah, memang baca Quran yang paling aman ketika ragu, ini boleh apa ya hukumnya ya? Berhenti. Nah, yang paling aman kalau ragu, ini ada apa hukumnya? Lupa kayaknya ini. Sudah, paling aman adalah berhenti saja. Berhenti, ambil nafas. Itu paling aman ketika ragu. Ini kayaknya boleh begini. Nah, yang paling aman adalah berhenti saja. Oke, cara ketiga ini dengan saktah. Ya, variasi nomor 1 dan nomor 2. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. 1, 2, 3. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, tempat kedua yang saktah jais. Ya, ini saktah yang jais karena dia ada pilihan-pilihan. Ya, berbeda dengan 4 tadi itu. Ya, itu muka saktah wajib yang harus dibaca. Ya, berikutnya saktah jaisnya. Yang kedua, silahkan bisa dibuka halaman 567. Halaman 567 surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Halaman 567 berurutan ya. Halaman 567 surat Al-Haqqah, ujung ayat 28 dan awal ayat 29. Ujung ayat 28 ketika ingin diwasolkan dengan awal ayat 29. Ujung ayat 28 atau ayat 28 ketika ingin disambungkan dengan ayat 29. Nah, di sini ada dua cara, Yang pertama dengan idgham. Dengan idgham ketika wasolkan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sulqaniyah.
Ya, ketika diwasolkan pertama tadi dengan apa? Dengan idghamnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, silakan bersama-sama kita baca dengan idghamnya. 1, 2, 3. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Oke, sekali lagi. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Oke. Yang kedua, pilihan kedua yang jaiz dengan saktah tadi. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, setelah hak pertama mati, ya kan? Kita tahan, kita berhenti tanpa nafas, baru masuk hak yang berfathah. Sekali lagi, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, alhamdulillah, masya Allah, sudah selesai. Ini pembahasan inti-intinya. Walhamdulillahi ala ma an'ama shalla ala nabiyyihi wasallama. Ya. Jadi kata hafsun iwajan marqadina. Hafs mensaktahkan kata iwaja marqadina balrona manrokin rawa fabayina. Begitulah hafs meriwayatkan, maka perjelaslah. Ya, maka jelaskanlah. Alhamdulillah, masya Allah, ala ma an'ama. Ya, atas segala yang telah Allah nikmatkan kepada kita semuanya. Shalla ala nabiyyihi, salat dan salam kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah Bapak sekalian, telah menyelesaikan matan risalah Tawassul Mufasil. Ringkas-ringkas seperti itu, ya. Salang kembali, kenapa majreha nggak dimasukkan? Karena semua jalur model hafaz sepakat tidak ada perbedaan majreha. Ya. Kemudian kemarin a'jami itu juga tidak ada perbedaan, maka tidak dimasukkan di sini. Sepakat semuanya. Kemudian di kafir misalnya wama ansanihu illa syaiton misalnya. Ansanihu. Ada juga di Al-Fatihah itu alaihullah misalnya. Di Furqan fihi muhana. Itu bacaan gharib tapi sepakat semuanya. Sepakat semua minimal 52 model hafaz ini sepakat semuanya. Tapi yang di sini tadi ada perbedaan-perbedaan. Ada yang baca A atau milih B atau milih C misalnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sering-sering diulang-ulang ya. Ilmu itu sering diulang-ulang, dipraktekkan agar semakin melekat. Lebih bagus lagi diajarkan. Nah, karena mengajarkan orang, memahamkan orang, kita harus paham dulu. Nah, begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak sekalian atas waktunya. Mau ada pertanyaan atau langsung kita tutup? Silakan, ada pertanyaan Bapak sekalian. Jadi mohon maaf, pertama kita perlu memahami kata khilaf di sini ya. Jadi perbedaan bacaan ini sekali lagi sudut pandangnya bukan sudut pandang fikih. Mana yang lebih afdol, mana yang salah, bukan seperti itu. Mana yang lebih rojih, bukan seperti itu. Artinya kedua bacaan ini warid. Sah semua, derajatnya sama. Sekali lagi, dalam membaca Al-Quran tidak ada mana yang afdol, mana yang rojih, mana yang lebih benar salah.
Semua bacaan itu sama, tinggal kita mengikut, kalau ikut model ini, memilih ini. Memilih A. Ikut model B, memilih B. Atau ikut C, memilih dua-duanya. Nah, dalam tadi yang Bapak sampaikan, Az-Zakarain, Hafaz Thariq Asy-Syatibiyah yang kita baca ini punya dua pilihan. Yang didahulukan adalah yang Az-Zakarain. Alternatif kedua boleh dengan tashil Az-Zakarain tanpa mat. Az-Zakarain tanpa mat. Nah, artinya ketika kita membaca boleh dua-duanya. Meskipun ya, para ulama yang dari Hafaz Asy-Syatibiyah ini lebih senang mendahulukan yang Az-Zakarain. Ada tarik lain memang baca Az-Zakarain saja. Nah, maka itulah pentingnya kita tahu kita ini sekarang baca Al-Qur'annya mengikut model mana. Nah, ada namanya al-khilaful wajib. Qiraatnya apa, riwayatnya apa, toriknya apa. Nah, ini namanya torik. Jangan sampai kita mencampur adukan torik. Nah, begitu. Jadi kita harus tahu ya, mana yang kita baca. Kalau yang baca qasar misalnya, tadi, dia tidak ada saktah yang wajib. Maka justru kalau saktah itu salah. Nah, ketika orang baca yang qasar salah satunya ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Itu justru tidak boleh saktah. Ketika saktah itu melanggar aturan pakemnya ini. Itu. Maka ketika baca qasar dia waqila marraq. Hafaz yang qasar tidak ada yang saktah. Nah, begitu. Coba mungkin Pak ini sekali lagi kita harus memahami bahwa di sini tidak ada mana yang afdal, mana yang salah. Semua kedudukannya sama, warid semua. Maka dalam istilah qiraat namanya muqaddam fil ada, mana yang didahulukan. Bukan mana yang utama atau mana yang lebih rajih marjuh. Dalam bahasa fikih seperti itu. Tapi sekali lagi semua bacaan ini sama kedudukannya. Itulah rahmatannya di situ. Ya. Nah, misalnya ada baca wadduha, wadduha, wadduhi. Nah, itu ada 3 variasi pilihan. Cuman Asim membaca dengan fathah wadduha. Maka otomatis riwayatnya, toriknya boleh ikut. Nggak boleh di Asim baca wadduhi misalnya. Nah, inilah pentingnya kita belajar agar tahu batasannya, pagarnya di mana agar tidak bercampur aduk bacaan. Ya. Memang bacaan cuma 2, Az-Zakarain atau Az-Zakarain misalnya. Ada yang menambahkan idgham Az-Zakarain, tetapi kita harus tahu batasannya di mana. Itulah penting kita belajar agar tidak mencampur adukkan bacaan. Mana yang boleh ada pilihan, mana yang tidak ada pilihan. Itu Pak kurang lebih. Ya. Allahu a'lam. Masih ada atau kita cukupkan? Gimana Bapak? Ya. Kenapa tidak ada bismillah? Ya, ini ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan itu kan temanya masih tema peperangan. Jadi seakan-akan dia sambungan dari Al-Anfal. Dan biasanya kan permulaan ayat itu seperti ada muqaddimahnya dulu. Entah ada puji-pujian, alhamdulillah, atau alam taro, atau dengan sumpah, wadduha, watini, gitu misalnya. Itu kan ada muqaddimahnya. Tapi atau langsung ke intinya. Gitu. Ada juga mengatakan ini kan perang. Perang itu tidak perlu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, tidak perlu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak ada bahasa kasihan harus tegas begitu. Nah, itu ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, sekali lagi dia menunjukkan bahwa ini sambungannya dari Al-Anfal yang temanya masih bercerita tentang peperangan. Jadi seakan masih sambungannya. Ya. Allahu a'lam. Baik, cukup sepertinya. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan lana la 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, adik sekalian, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sempurna. Itu dari saya pribadi. Insyaallah ada kesempatan untuk bertemu kembali. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.